Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulurku semua, sobat tani, pecinta tanaman, penggiat lingkungan untuk menjaga kelestarian alam yang kita tempati ini, bumi kita tercinta. Cuaca ekstrim bukan lagi sekedar musim yang tidak menentu dulurku semua, melainkan realitas baru yang harus kita hadapi. Di era perubahan iklim seperti ini, hujan tidak bisa kita prediksi. Sekarang mendung, nampak mau jatuh, mau turun hujan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tetapi itu adalah penghalang untuk tanaman kita, penghalang untuk usaha kita di bidang pertanian melakukan fotosintesis di tanaman saya ini, tanaman kita semua. Harusnya tidak seperti ini guys ya. Harusnya di sini normal, keadaan normal, cuaca bisa walaupun tidak secerah-cerah amat sih, tetapi harus normal. Inginnya seperti itu para petani, tetapi apalah daya, namanya iklim, perubahan iklim yang sangat kacau. Jadi ini merupakan mimpi buruk buat tanaman cabai saya dan cabai kita semua, dan yang sangat rentan sekali dengan tumbuhnya ekosistem baru, yaitu hama penyakit. Sangat betul sekali teman-temanku semua, dulur-dulurku semua. Jadi memang seperti ini, cuaca lagi tidak bersahabat, tetapi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti, kita harus selalu belajar dan selalu belajar. Jadi untuk mendeteksi dari kesemuanya itu adalah langkah awalnya. Langkah awalnya kita harus mendiagnosis dampak iklim ekstrim pada cabai. Terima kasih dulurku semua yang sudah hadir. Jadi yang pertama ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya bisa stres karena cuaca seperti ini. Harusnya bisa fotosintesis, ternyata tidak bisa. Dan hingga pada akhirnya daun tampak menguning dan terlihat stres. Bisa busuk akar, busuk batang, semuanya tumpah ruah di hamparan di sini. Lebih kurang seperti itu. Betul sekali, serangan hama. Dan yang paling parah lagi adalah penyakit yang makin ganas di suhu seperti ini, di cuaca yang sangat lembab. Terima kasih dulurku semuanya. Nanti akan saya baca satu persatu. Terima kasih Mbak Berjuang. Salam ceria, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu dulurku semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perawatan yang intensif, seperti yang ada di thumbnail saya. Di thumbnail saya di situ sudah ada ibu-ibu yang sedang merawat tanaman, merawat cabai, menghilangkan gulma. Supaya apa? Gulma itu supaya tidak menjadi kompetitor di dalam pertumbuhan cabai. Gulma tersebut bisa untuk tempat tinggal hama penyakit juga, termasuk kutu-kutuan, supaya tidak bertempat di sana. Akhirnya gulma tersebut harus dihilangkan. Kalau dihilangkan dengan memakai herbisida, itu nanti herbisidanya bisa meracuni tanaman kita, dan tanaman kita bisa mati. Otomatis kegagalan yang kita dapat seperti itu. Jadi langkah intensifnya harus kita cabuti satu persatu, namanya rumput guys.
Dimulai dari hulu seperti ini. Tanaman cabai saya ini masih kecil. Kalau masih kecil ini namanya dari hulu ya dulurku semua. Dan nanti seiring berjalan ada perkembangan, ada nutrisi yang mereka serap, dan kita harus secara intensif merawat dan memonitor perkembangan pertumbuhannya hingga pada akhirnya insya Allah keberhasilan yang kita dapat. Buah cabai yang merah-merah merona seperti berlian merah, lebih kurang seperti itu. Kemarin saya juga sudah panen cabai di sini juga. Petik yang pertama masih sedikit, walaupun di cuaca tidak menentu seperti ini, tetapi saya tetap eksis untuk menjalankan usaha pertanian saya. Lebih kurang seperti itu dulurku semuanya. Jadi yang namanya perawatan intensif adalah kapan kita harus memonitoring, kapan kita harus menambah nutrisinya, kapan kita harus membuat benteng-benteng pertahanan di kehidupannya. Kita juga harus tahu, termasuk pemberian formula pupuk tahan banting untuk tanaman kita supaya tetap masih bisa tumbuh optimal di iklim yang tidak menentu seperti ini. Termasuk pengaplikasian yang namanya biochar untuk perisai tanaman saya, tanaman kita, yang setiap hari saya ceritakan, saya dengung-dengungkan, saya bikinkan thumbnail, saya bikin produksi video yang namanya biochar. Biochar adalah emas hitam terbuat dari arang aktif sekam padi. Yang mana sekam padi itu banyak sekali berada di sini. Sekam padi itu gratis, kita tinggal ambil saja. Terima kasih Mbak Berjuang. Terima kasih, kita hanya ambil saja, tidak beli. Baru kita proses, kita jadikan menjadi arang aktif, menjadi arang. Kita proses dengan cara pirolisis yang sederhana, yang kita mampu, yang kita bisa, asalkan bisa membuat yang namanya arang aktif. Jadi arang aktif sekam bakar, bahasa kerennya biochar. Jadi memang seperti itu. Dari kesemuanya itu bisa untuk membentengi tanaman kita, walaupun iklim yang tidak menentu seperti ini. Insya Allah masih tetap bisa yang sesuai kita harapkan. Jadi penanganan hama ekspres, formula alami yang kita bikin sendiri dari rempah-rempah, dari empon-empon, bahkan yang paling eksklusif lagi, formula alami dari dapur kita, dari tempat masak panjenengan semua. Itu ada bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatan yang namanya pestisida nabati, non kimia guys, organik tentunya. Kalau seperti itu kita tidak beli lagi. Para bapak petani bisa menghemat kos, menghemat biaya untuk usahanya pencegahan OPT. Apa itu guys OPT? OPT singkatan dari organisme pengganggu tanaman, disingkat menjadi OPT guys. Jadi monggo dulurku semua, banyak channel, banyak warna, banyak istilah yang ada di sana. Batching. Terima kasih. Terima kasih batching, opet. Bahasa apa ya? Opet itu film kartun di Upin Ipin kalau tidak salah. Lebih kurang seperti itu guys ya. Jadi monggo, apabila mempunyai ide yang kreatif, monggo kita dengung-dengungkan.
Kita dengung-dengungkan yang namanya OPT, istilah-istilah seperti itu guys. Itu semuanya yang saya ceritakan, yang saya narikan itu semuanya menjadi lingkaran, menjadi mata rantai yang tidak bisa dipisahkan di dalam kebutuhan kita. Jadi seperti ini guys. Seperti ini guys. Tidak serta-merta ada cabai yang warnanya merah menyala, warnanya seperti berlian merah, red diamond. Tidak serta-merta ada di atas piring kita, tidak serta-merta ada di dalam dapur kita. Prosesnya sangat panjang sekali, sangat rumit sekali guys. Ada proses penyemaian, ada proses penanaman, ada proses perawatan. Di dalam pertumbuhan itu ada juga terkendala iklim juga. Bisa panen atau tidak, dapat untung atau tidak. Sangat rumit guys, sangat kompleks sekali proses-prosesnya. Jadi tidak serta-merta kita beli cabai yang warnanya seperti red diamond, tidak serta-merta seperti itu guys. Prosesnya sangat panjang sekali. Monggo mata rantai ini kita kuatkan bersama-sama. Kita saling mendukung, Bapak petani, para pedagang, konsumen. Kita dukung semua itu. Semoga usaha-usaha dari teman-teman kita, dulur kita, supaya sesuai harapannya. Jadi seperti itu guys. Jadi yang ketiga, membangun mikroklimat di lahan Anda, di lahan kita, di lahan saya. Jadi mata rantai seperti ini guys, dulurku semua. Mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada trik sederhana untuk menciptakan lingkungan kecil yang stabil untuk tanaman cabai. Meski di dunia di luar tidak stabil. Media tanam super poros yang anti busuk akar. Kita memakai biochar arang aktif sekam padi, bahasa kerennya emas hitam. Dan juga memakai teknik mulsa. Mulsanya harus kita pilih, musim penghujan dan kemarau tidak sama guys. Protek-protek seperti itu kita kedepankan. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan usaha kita bersama. Dan yang tidak kalah penting lagi, pilihlah varietas tanaman yang tangguh. Varietas cabai yang tangguh terhadap penyakit busuk batang, penyakit putih, dan kuat di fluktuasi suhu yang tidak menentu pada sekarang ini. Tetapi tidak luput dari kesemuanya itu kita harus mempunyai prediksi-prediksi. Bisa untuk membuat jadwal baru dengan membaca pola iklim yang sudah kita jalani di bulan-bulan kemarin, di tahun-tahun kemarin. Kita ini sudah di rantai iklim yang tidak menentu guys. Sudah berjalan sekian tahun. Memang betul sekali. Sudah lama guys. Jadi seperti itu. Terima kasih dulurku semuanya yang sudah hadir. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, saya manusia biasa, manusia normal, tidak bisa melengkapi bacaan saya di tappingan panjenengan semuanya. Semoga bisa bermanfaat pada live streaming kali ini. Saya akhiri idina siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, petani hebat.